Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KIV di sini. Oke, UTBK Besti. Di video kali ini kita akan bahas soal saintek kimia UTBK tentang materi yang paling sering keluar, yaitu stoikiometri. Nah, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Oke, SBM PTN 2013 soal nomor 33. Pada kemungkinan kertas sebanyak 6,17 gram uap dietilseng habis bereaksi dengan campuran uap air dan oksigen. Jika reaksi ini menghasilkan 1,76 gram CO2, maka massa gas etana yang terbentuk adalah. Nah, di sini sudah saya tulis langkah-langkahnya ya. Yang pertama, untuk mengerjakan stoikiometri tentu kita butuh reaksi setara. Nah, lihat di sini di etilseng direaksikan dengan uap air dan oksigen, maka ada dua reaksi, C2H5 2 kali Zn. Nah, ini di etilseng ya. Kita reaksikan dengan oksigen. Dan reaksi yang satu lagi dia dengan air, uap air ya. Nah, hasilnya akan berbeda. Dengan O2 dia hasilnya ZNO ditambah CO2 dan uap air. Dengan uap air sendiri hasilnya ZNO dan etana C2H6. Oke, setelah ini kita harus setarakan dulu reaksinya ya. Lihat satu-satu atomnya. C di sini 2 kali 2, 4. Nah, di kanan maka harus 4. Nah, kita minimal setarakan apa yang ditanya dan apa yang diketahui gitu ya. Seperti di sini CO2 dan etana. Kemudian di reaksi kedua, di sini 2 dikali 2. Nah, 4. Di sini sudah 2, maka harus dikali 2 juga. Nah, sudah. Baru kemudian hitung mol yang diketahui. Di sini ada mol di etilseng ya. Kita cari dengan cara gramnya tadi 6,17 dibagi dengan mR-nya. Ya. Nah, di sini 6/12 saja 1/2. Karena ini 100, maka 1/20 0,05. Nah, total dari dietilseng itu 0,05 mol. Ada lagi CO2. Nah, kita bisa cari molnya di sini 1,76 gram dibagi dengan mR-nya 44 ya. Nah, 4 kali 4 16. 2 angka di belakang koma. Sehingga hasilnya 0,04. Nah, sudah, kita mau kemana sih? Nah, yang ditanyakan di sini adalah massa dari si etana. Massa itu didapat dari mol dikali mR-nya. Nah, mR-nya sendiri adalah 30. Molnya dari mana dapatnya? Nah, kalau ada dua reaksi itu bisa dihubungkan dengan senyawa yang sama di reaksi tersebut. Nah, kita lihat di sini ada di etilseng di dua reaksi ya. Kita tinggal cari dulu perbandingan koefisien gitu ya. Nah, untuk CO2 sudah diketahui 0,04 koefisien 4. Maka di sini karena dia koefisiennya 1, jadinya adalah 0,01 ya mol. Nah, sehingga yang di reaksi kedua itu adalah 0,04. Dapat dari mana? 0,05 dikurang 0,01. Nah, setelah itu kita hubungkan di etilseng ini dengan etana. Nah, koefisien 1 itu 0,04, maka koefisien 2 kita bisa dapat dengan 2 dikali 0,04. Hasilnya adalah 0,08 dikali 30, coret ya. Maka hasilnya 2,4 gram. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang B. Nah, ini soal SBM PTN 2018 kode 992 nomor 33. Ada suatu reaksi di sini. Dalam suatu reaksi ini digunakan 14 gram B2O3 dan 9,6 gram karbon. Jika reaksi memberikan presentasi hasil sebesar 80%, massa B4C yang diperoleh adalah. Nah, kita tulis ulang dulu ya. Di sini reaksinya ada 2 B2O3 ditambah 7C menjadi B4C plus 6CO. Sebenarnya prinsipnya sama saja dengan soal sebelumnya ya. Langkah kerjanya ada reaksi setara sudah.
Kemudian kita bisa mencari massa atau mol ya dari massa yang diketahui. Jadi di sini molnya B2O3 itu 14 gram dibagi 70. Oke. Kemudian C di sini 9,6 dibagi dengan 12. Nah, hasil didapat kita bisa tulis di bawahnya ya. Ada mol mula-mula, tulis reaksi, baru kemudian sisa. Oke. Nah, di sini mula-mula untuk B2O3 14 bagi 7 kan 2, karena 70 jadi 0,2. Kemudian 9,6 dibagi 12 itu 0,8. Produk itu belum ada di saat mula-mula. Nah, di sini ya, karena yang paling terkecil ya, yang habis bereaksi bisa kita cari dengan cara ya, mol dibagi dengan koefisien masing-masing. Hasil yang paling kecil itu yang habis bereaksi, atau sebutannya adalah reaksi pembatas. Nah, di sini kita lihat 0,2 dibagi dengan 2 0,1. 0,8 dibagi 7 masih 0,1 sekian. Maka hasil yang terendah itu adalah B2O3. Oke. Nah, maka yang bereaksi adalah 0,2. Ingat di reaksi bahwa kita melihat koefisien ya. 0,2 untuk koefisien 2, berarti untuk koefisien 7 itu adalah 0,7, min 0,7. Nah, di sini produknya, karena yang ditanya produknya di sini 0,1 karena koefisiennya 1. Terus di bawah 0,1. Ini sebenarnya yang kita cari karena kita fokus dengan apa yang ditanyakan. Nah, 0,1 ini adalah persentase 100%-nya gitu ya. 100%. Nah, bisa caranya massa ya 100%. Maaf, 80% yang ditanya gitu kan. 80 per 100 per 80% ya, per 100% dikali dengan 0,1 mol. Karena massa itu rumusnya mol kali mr, berarti harus kali mr juga. Gitu. Nah, jadinya adalah kita coret saja ya. 0,1 kali 56 dikali 8 dibagi dengan 10. Nah, hasilnya itu adalah 4,48 gram. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, gimana sebenarnya stoikiometri itu mudah ya. Nah, soal nomor 32 SNMPTN 2011. Sebanyak 8,6 gram mineral yang tersusun dari kalsium sulfat hidrat jika dipanaskan menghasilkan 6,8 gram kalsium sulfat. Rumus molekul mineral tersebut adalah, nah di sini hidrat itu adalah senyawa yang mengikat air. Kalsium sulfat hidrat berarti CaSO4 XH2O. Artinya X ini belum kita ketahui, harus kita cari, yaitu yang ditanyakan. Kalau dia dipanaskan itu berarti airnya menguap atau dua senyawa ini berpisah. Oke. Nah, kemudian ada massanya di sini ya. Maka kita harus cari mol tentunya ya. Nah, massa di sini 8,6 gram. Sementara CaSO4 6,8 gram. Nah, di sini berlaku hukum Lavoisier ya. Di mana massa sebelum sama dengan sesudah. Nah, kalau sebelumnya adalah 8,6, maka sesudah juga totalnya adalah 8,6. Berapa? 1,8 H2O-nya. Oke. Nah, setelah itu untuk mendapatkan koefisien mudah saja. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien. Nah, berarti kita harus cari mol dari kedua senyawa ini ya. Gramnya kita bagi mr masing-masing. Untuk air 18,
Nah, sementara MR dari CSO4 di sini adalah 136 gitu ya. Oke. Nah, 136 ini 1/20 0,05, sementara ini 0,1. Nah, kita bandingin aja, sederhanakan bentuk sederhana. Perbandingan sederhana ini berarti dibagi dengan 0,05, dapatnya 1, dapatnya 2. Maka koefisiennya juga jadinya 1 dan 2. Sehingga ini X-nya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gimana? Mudah kan untuk SNMPTN 2011. Nah, kita balik lagi ke SBMPTN 2018 kode 998. Nomor 34, perak oksida terurei menurut reaksi berikut. Pada V dan T sama, 11 gram gas X memberikan tekanan yang sama dengan gas O2, hasil penguraian 116 gram Ag2O. Massa molekul relatif gas X adalah, nah seperti biasa stoikiometri, langkahnya sama seperti soal yang pertama kita bahas tadi, yaitu reaksi dulu yang pertama gitu ya. 2Ag2O kita tulis ulang saja. Oke, menjadi 4Ag ya dengan O2. Kemudian setelahnya kita cari mol dari senyawa yang diketahui, masanya gitu ya, 116 gram per mR-nya 232. Ini berarti setengah mol. Oke. Nah, lalu yang ditanyakan di sini kan mR dari gas X. Gas X ini hubungannya ke gas O tadi kan. Nah, maka kita cari dulu mol yang ditanya. Mol dari gas O 2 itu dapat dari perbandingan koefisien. Nah, lihat di sini koefisien Ag2O, mol yang diketahui kan 2. Sementara O2-nya 1. Nah, berarti cara mencari molnya adalah 1 untuk O2, 2 untuk Ag2O, kemudian setengah untuk mol Ag2O, maka jadinya adalah 1/4 mol. Sudah, sekarang kita hubungkan O2 dengan si gas X. Nah, di sini sudah jelas V dan T yang sama, itu kita pakai PT sama atau VT sama. Itu rumusnya adalah mol 1 per volume 1 sama dengan mol 2 per volume yang kedua. Karena dia jelas mengatakan volumenya sama di sini, maka kita bisa coret. Nah, mol 1 kita anggap O2, mol 2 itu kita anggap X. Nah, di sini mol O2 sudah diketahui kan 1/4 mol. Mol X itu kita bisa dapat dari gram dengan mR-nya toh. Oke, gramnya sudah jelas 11. Nah, maka kita bisa balik saja, mR sama dengan 11 dibagi 1/4 gitu ya. Oke, nggak muat di sini. Kita bisa tulis di sebelahnya saja, kita pindahkan. Nah, balik ya, berarti MR di sebelah kiri sekarang 1/4-nya jadi di bawah. Nah, kalau seperti ini 4-nya naik ke atas, berarti dikali, sehingga hasilnya adalah 44. Nah, gimana, mudah kan sebenarnya? Tentu saja harus hafal rumusnya. Nah, rumus dari mol itu ada sekitar 7-8 rumus ya. Jadi itu dipakai bergantung apa yang diketahui di soal tentunya. Kalau VT sama berarti pakai rumus mol 1 per V1, mol 2 per V2. Nah, tapi kalau dia dalam keadaan standar ya, dia bisa pakai VSTP per 22,4. Oke. Nah, untuk stoikiometri UTBK atau saintek kimia UTBK kita bahas 4 soal dulu. Kita lanjutkan ke materi-materi yang paling sering keluar di video selanjutnya. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sukses, semoga bisa dipahami, dan semoga nanti keluar dan bisa mengerjakan soal-soal UTBK. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.